dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara transformasi digitalisasi pembelajaran melalui optimalisasi pemanfaatan IMP di SMP Negeri 1 Sape yang akan dipandu oleh Ibu Menik Rusliati SPDSI dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Judul yang diambil oleh umum ini adalah transformasi digitalisasi pembelajaran melalui optimalisasi pemanfaatan interaktif panel ini yang ada di depan kita ini. Harapannya untuk ke depan benar-benar guru SMP 1 Sape semuanya harus menikmati, harus menggunakan ini, ya. Karena apa? Kedepannya tidak ada lagi guru yang tidak bisa IT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berdiskusi Bapak Ibu. Kan kita nggak belum kenalan ya. Jadi gini Bapak Ibu, forum ini namanya forum group discussion. Artinya saya ini akan menyampaikan sesuatu dan suatu hal itu yang akan kita diskusikan. Nah, terkait FGD ini adalah rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Proyek saya ini adalah transformasi digitalisasi pembelajaran melalui optimalisasi pemanfaatan IMP, yaitu Interactive Flat Panel di SMP Negeri 1 Sape. Ya, kenapa saya mengambil ini? Nanti akan lebih jelas akan saya jelaskan. Cuma yang pertama adalah digitalisasi pembelajaran ini merupakan salah satu isu ataupun program prioritas ya dari Kementerian Bapak Ibu ya. Selain tadi yang sudah disampaikan EBG, pembelajaran mendalam. Nah, ini digitalisasi pembelajaran juga merupakan program yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, kita bisa lihat. Jadi saya akan menyampaikan rancangan saya ini diawali dari latar belakang yang dimiliki oleh sekolah kita. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa rapor pendidikan tahun ini baru keluar Bapak Ibu, dan di situ terlihat bahwa ternyata kita itu di indikator kualitas pembelajaran, terutama pada praktik pembelajaran interaktif itu masih skornya adalah 60,8. Padahal skor maksimal itu adalah 100. Ya, nilai sempurna itu 100. Berarti kita baru nyampe 60,8 pemanfaatan pembelajaran interaktifnya. Kemudian proporsi guru yang memanfaatkan platform digital Merdeka Belajar itu kita masih kategori sedang dengan skor 53,9. Nah, ternyata Bapak Ibu, semua aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa semua sekolah se-Indonesia itu terekam oleh pusat. Nah, itu bisa dilihat di rapor pendidikan. Walaupun rapor pendidikan itu bukan hanya dari survei AN yang dilakukan oleh siswa. Kalau guru selinjar ya Bapak Ibu waktu itu isi ya. Ternyata aktivitas kita di ruang GTK, nanti juga ada ruang murid itu terekam oleh pusat. Ternyata kita masih kategorinya sedang 53,9. Jadi latar belakang ini menjadi salah satu pemicu saya mengambil tema ini dalam proyek saya. Nah, sedangkan IMP, kalau IMP ini sama seperti sekolah lain, sekolah kita juga baru mendapatkan IMP dan memang belum kita gunakan karena kemarin menjelang ulangan ya sumatif akhir semester. Nah, sehingga ini nanti kita berharap IMP ini dapat kita manfaatkan secara optimal untuk pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga lebih enak aja. Nanti pasti kira-kira menurut Bapak Ibu siswanya gimana kalau melihat ini ya? Pasti interesting ya, tertarik ya. Kita aja kan berbinar-binar, itu harapannya Bapak Ibu. Nah, dari latar belakang tadi saya mengangkat
akan melakukan transformasi digital pembelajaran dengan pemanfaatan IP ini ada tujuannya nih Bapak Ibu sama sasarannya. Jadi tujuan saya melakukan proyek ini adalah supaya bisa meningkatkan tujuan umum itu berarti untuk saya pribadi meningkatkan kompetensi kepemimpinan. Saya di sini selaku calon kepala sekolah untuk mengoptimalisasi digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 1 sampai itu tujuan umumnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah ini mengarah ke Bapak Ibu guru, meningkatkan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran interaktif. Dan pastinya EP ini dapat kita gunakan dengan beragam platform Bapak Ibu. Ya, jadi ini cuma sebagai wadah aja. Nanti isinya lebih banyak. Yang penting ada apa nih Bapak Ibu kalau pakai EP? Ada internetnya, kan aman ya. Nanti insya Allah tadi Bapak Wakasek Sarpras menyatakan akan ada wifi, jadi aman Bapak Ibu. Sekolah akan menyediakan segala fasilitasnya. Ini pastinya kan akan ada proses dan akan ada hasil untuk tujuannya. Nah, tujuannya itu kita lihat dari indikator keberhasilannya Bapak Ibu. Jadi target saya adalah setidaknya minimal 75% guru SMP 1 itu sudah mampu melaksanakan pembelajaran interaktif dengan menggunakan beragam platform menggunakan IMP. Itu target. Jadi proyek saya ini dikatakan berhasil jika Bapak Ibu sudah sukses, sudah mahir, sudah lincah melakukan digitalisasi pembelajaran. Nah, sasaran proyek saya ini adalah kepala sekolah. Kenapa? Karena beliau sebagai pengambil keputusan, pemangku kebijakan. Tanpa beliau kan kita tidak akan bisa apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian wakil kepala sekolah yang mendukung kegiatan saya, dan guru dan siswa itu sebagai pelaku aktif nantinya Bapak Ibu. Nah, ini saya mengidentifikasi beberapa isu strategis kepemimpinan. Maksudnya yang kita lihat kepemimpinan pembelajaran sebenarnya bukan saya ambil dari SMP 1 sampai, tapi secara umum kepemimpinan di sekolah. Jadi yang pertama itu hal kepemimpinan pembelajaran. Yang perlu kita pahami Bapak Ibu, kepemimpinan ini bukan hanya sekolah, maksudnya kepemimpinan berarti kepala sekolah, tidak. Bapak Ibu itu juga harus memiliki kepemimpinan, namanya kepemimpinan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu itu istilahnya wilayah kekuasaannya adalah di kelas Bapak Ibu. Jadi harus memiliki kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Nah, yang saya masih lihat bahwa masih kurangnya pembinaan guru dalam melaksanakan pembelajaran interaktif. Artinya ketika guru belum lincah, berarti dia istilahnya belum leluasa memimpin pembelajaran di kelasnya karena masih terpaku pada metode ceramah atau textbook, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya isu yang lain adalah digitalisasi pembelajaran. Marilah kita merefleksi Bapak Ibu sejauh mana kita menggunakan hal-hal yang berbau digital dalam pembelajaran kita. Sehingga kalau kita bisa cermati Bapak Ibu, masih kurang penggunaan berbagai sumber belajar digital. Ya, bukan hanya Bapak Ibu, ini refleksi bagi saya juga. Mungkin kita masih sering pakai buku paket sejauh itu, atau lembar kerja yang kita buat, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, isunya adalah optimalisasi pemanfaatan aset. Jadi sekolah kan punya aset nih Bapak Ibu. Nah, marilah kita manfaatkan aset-aset itu untuk pembelajaran kita. Salah satunya isu itu adalah kurang optimalnya pemanfaatan aset dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hal ini kita misalkan IMP. Kalau sebelum ada IMP kita pakai apa Bapak Ibu? LCD ya, pakai LCD kan. Nah, karena kita ini sudah ada IMP, jadi mari kita optimalkan pemanfaatan aset ini. Itu isu strategisnya. Yang akan saya hadirkan inovasi dan transformasi. Yang pertama, pengenalan perangkat digital IMP. Sebagian guru sudah mendapatkan ya, kemarin setelah sumatif semester kita ada workshop. Nanti semester depan itu akan kita jadikan hal rutin Bapak Ibu, karena harapannya Bapak Ibu nanti bisa menggunakan IMP. Jadi mengenal dulu perangkat digital IMP. Kemudian
nanti saya akan menyusun rencana pemanfaatan IMP. Tadi seperti sudah disampaikan sekilas oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bahwa bagaimana kita memanfaatkan IMP yang hanya satu untuk semua kelas. Kemudian yang ketiga, kita memanfaatkan sumber digital yang diakses melalui IMP. Jadi IMP ini hanya sebagai sarana, kita cari sumber-sumber digital yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang akan saya lakukan adalah refleksi atau evaluasi proyek ini. Jadi nanti akan merefleksi mana yang sudah baik, mana yang harus diperbaiki. Nah ini rundown-nya atau strategi implementasi Bapak Ibu. Untuk persiapan kita waktunya bulan ini kita belajar bersama mata IMP dan mengakses berbagai sumber belajar digital. Ya, begitu juga yang sudah kita lakukan kemarin setelah semester. Itu persiapan dan nanti implementasinya adalah itu saatnya Bapak Ibu menggunakan IMP-nya. Itu dilakukan Januari sampai April. Jadi nanti itu Bapak Ibu ketika menggunakan IMP ini kita langsung kasih nanti bentuknya kuesioner atau bagaimana yang sederhana aja bagaimana siswa menanggapi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan IMP ini. Jadi survei capaian pembelajaran siswa itu survei mungkin perasaan ya. Selain itu kita lihat nanti grafik hasil belajar siswanya naik nggak. Jadi selain kita tanya perasaannya, kita juga lihat hasil belajar siswa setelah misalnya Bapak Ibu menggunakan ini kombinasi ya. Nah, kemudian di sebelum kita menaikkan kelas bulan Mei ini, saya akan melakukan refleksi dan pemantapan. Jadi akan kita evaluasi, akan saya refleksi sejauh mana proyek saya berjalan, apakah sudah optimal penggunaan IMP-nya atau bagaimana. Nah, ini nanti akan saya share materi digitalisasi pembelajarannya nanti di grup sekolah Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya sambil baca-baca juga Bapak Ibu ya. Iya, itu aja dari saya. Ini adalah istilahnya saya menjelaskan Bapak Ibu terkait rancangan proyek saya. Jadi ini baru rancangan Bapak Ibu, nanti pelaksanaannya Januari. Dan tentunya ini kan baru rancangan Bapak Ibu. Saya membutuhkan saran dan masukan sehingga proyek yang akan kita jalankan di SMP 1 ini lebih komplit. Ya, jadi saya harapkan ada saran dan masukan dari Bapak Ibu. Nanti akan saya masukkan ke dalam rancangan proyek saya ini, akan saya revisi sehingga akan menjadi lebih lengkap dan sempurna harapannya. Ya, demikian tadi penyampaian materi. Selanjutnya kita ikuti sesi tanya jawab atau mungkin ada saran dari Bapak dan Ibu guru. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar saran karena ini sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Ya, insya Allah ini akan ditempatkan di ruangan IPA. Ya, jadi kita memanfaatkan ruangan IPA. Ya, kaitan dengan WiFi. Ya, untuk sementara kalau ada paket, Bapak Ibu guru yang memakai ini isi dulu paket ya, karena WiFi belum sampai di sana sambil menunggu ya pemasangan WiFi. Ya. Kemudian yang kedua, lebih awal kita hubungi dulu jadwal, misalnya awal Januari 2026 ya. Kita sudah bisa memakai ini dengan jadwalnya masing-masing. Misalnya IPA sama IPA jadwal jam pertama, kedua, kemudian setelah jam istirahat siapa lagi ya, seharusnya seperti itu. Tidak ada saling berebut. Kan ini cuma satu dari 34 kelas guru yang hampir 200 lebih ini mau menikmati ya. Sasarannya yang peserta ini semua guru ya, semua guru ya, nanti akan ditanggapi dari
Ya, terima kasih. Ya, saya izin menanggapi ya. Terima kasih Bapak Kasarpras. Jadi saya perlu istilahnya luruskan Bapak Ibu ya. Program yang saya rancangan proyek ini yang saya lakukan bukan hanya untuk Bapak Ibu yang hadir sekarang kan. Jadi untuk seluruh guru SMP Negeri 1 sampai itu yang pertama. Yang kedua, kenapa yang hadir sekarang hanya ini? Karena ini sudah hanya menyampaikan rancangan proyek saya saja. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang hadir sekarang saja, jadi seluruh guru. Kemudian ada kekhawatiran dari Bapak Wakasek tadi, bagaimana mungkin ada yang belum mahir atau bagaimana. Nanti itu mungkin Magda bisa usulkan kita menggunakan seperti arahan dari Bapak Pengawas Pembina Pak Anjana Sudi, bahwa harapannya kita ini Bapak Ibu mengaktifkan Kombel lagi, komunitas belajar setidaknya sebulan sekali. Nah itu bisa kita manfaatkan misalnya dengan belajar ini. Nanti bukan saya aja yang menyampaikan materi, mungkin ada yang istilahnya lebih berpengalaman, sudah pernah coba melakukan menggunakan super digital. Misalnya Pak Arif pakai Kahoot-nya, nanti Ibu Nurul pakai Pad-nya. Jadi saling ganti-gantian Bapak Ibu gitu ya. Jadi perlu kita sepakati bahwa nanti proyek ini adalah untuk seluruh guru SMP Negeri 1 sampai. Jadi nanti awal semester itu akan saya sampaikan lagi, karena ini merupakan proyek program SMP Negeri 1 sampai gitu ya Bapak Ibu ya. Dia komite pada iya. Dan terus jadi memang ini akan disimpan di laboratorium IPA. Kalaupun nanti kita bisa jadwalkan, tapi mungkin option lainnya, pilihan lainnya adalah boleh request mungkin Bapak Ibu, boleh permintaan. Misalnya kalau kita jadwal, misalnya saya jadwalnya yang pertama, tapi ternyata saya belum siap, maksudnya saya belum tahu saya mau ngapain dipakai EP-nya, kan belum siap kan sayang. Jadi ternyata Bu Juraida request saya mau pakai Bu Meni minggu pertama, jadi nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan siapkan buku besar Bapak. Format itu nanti istilahnya Bapak Ibu bisa booking. Jadi bukan hotel aja yang di booking, EP juga. Misalnya, Mada mau ini Bu Meni jam sekian, atau ke Pak Ahmad, Bu Ati, nanti kita simpan. Jadi ketika Bu Juraida udah pesan tanggal 7 Januari jam 23, ternyata Bu Dila mau pesan 7 Januari, nanti kita lihat di buku, oh ini sudah ada Bu Juraida, mungkin Bu Dila ambil gitu. Mungkin gitu Bapak ya. Ketika ya jadi takutnya kalau jadwalin guru yang bersangkutan tidak siap. Jadi mana boleh Bapak Ibu, nanti yang seperti ini juga akan kita sampaikan di rapat pembagian tugas semester genap gitu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang hadir sekarang ini aja, tapi seluruh guru SMP 1 tuh tahu bahwa semua berhak menggunakan IP gitu. Mungkin itu tambahan. Iya. Iya, masih ada Bapak Ibu? Ayah, silakan Pak Arif. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu, guru hebatnya SMP Negeri 1 sampai. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu, pemanfaatan digitalisasi khususnya penggunaan IFB ini sangat-sangat dibutuhkan di zaman yang sekarang, agar kita tidak lagi menenteng-nenteng yang namanya LCD itu. Nah kemudian Bapak Ibu, jangan ada anggapan di dalam hati, ngapain sih saya gunakan itu. Jangan berkecil hati, semua status kita sama, semua kita berhak menggunakan itu. Yang terpenting tadi seperti yang sudah disarankan oleh Bapak Wakasek, kita atur jadwalnya dengan baik. Kalau ada yang mau menggunakan, harap disampaikan terlebih dahulu. Karena ya seperti yang sudah disampaikan juga tadi, kuota guru kita itu sangat banyak, ada hampir 200 atau 200-an lebih ya. Nah jadi pemanfaatan ini jadwalnya harus diatur dengan benar-benar. Kalaupun tidak kebagian di bulan yang Januari itu, mudah-mudahan kebagian di bulan Februarinya. Jadi penggunaan ini Bapak Ibu sangat-sangat diperlukan, mohon dimanfaatkan dengan baik agar kualitas pembelajaran di SMP Negeri 1 tentunya menjadi
meningkat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan adanya IFP. Kalau sebelumnya kita biasa di dalam kelas itu menjelaskan. Jadi dalam penjelasan materi, terutama kami yang IPS, kami harus menguasai materi. Butuh daya ingat, apalagi mengingat usia ya sekarang. Daya ingat kita tuh sudah mulai berkurang. Tapi dengan adanya IFP ini, kita harus pintar-pintar membuat media belajar, memanfaatkan digitalisasi. Kita rekam aja suara kita. Kita rekam suara kita dengan bantuan Canva seperti yang saya lakukan. Walaupun itu sangat sederhana sekali. Kita buat video pembelajaran. Nanti kita tampilkan di IFP ini. Kalau memang kita belum punya jadwal, kita bisa memanfaatkan laptop, kemudian di situ kita pakai aja pengeras suara yang tersambung dengan laptop kita. Itu solusi dari saya. Jadi gini Bapak Ibu ya, nggak usah lagi lah kita harus hafal, yang penting kita paham materinya, tapi kita buat media pembelajaran. Itu saja saran dari saya. Mengingat daya umur lah, semakin bertambah umur, daya ingat kita tuh semakin melemah. Itu saran dari saya. Jadi harus benar-benar kreatif jadi guru Bapak Ibu. Jangan kayak zaman dulu kita harus hafal dulu materi kita, baru kita besok mengajar. Jangan seperti itu. Kita harus pintar-pintar di sini Bapak Ibu. Baik yang muda, pintar kan. Ini kita kan banyak memanfaatkan digital, bisa di Canva, bisa di YouTube, gitu Bapak Ibu ya. Itu saja saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu ada Pak Arif sama Bu Suryani, dan saya yakin Bapak Ibu yang lain juga sudah mulai bermunculan inspirasi mau ngapain pakai IFP ini. Jadi yang saya garis bawahi dari Pak Arif, semua memiliki hak yang sama. Jadi mau statusnya PNS, P3K, GTT itu semua berhak Bapak Ibu ya. Ya nanti kan kita ada buku besar. Jadi nanti memang benar kata Pak Arif, jadi harus konfirmasi. Jadi biar kita catat, biar nggak tabrakan gitu. Jadi semuanya bisa menggunakan IFP. Dan yang disampaikan oleh Bu Suryani itu betul. Maksudnya nggak usah takut Bapak Ibu bisa rekam suara. Jadi kalau rekam suara kan Bapak Ibu bisa baca tuh. Nah nanti mungkin bisa gambarnya itu bisa cari di Canva yang kartun, atau kayaknya sekarang syukurnya Bapak Ibu saya tuh cukup terbantu di YouTube. Pasti YouTube itu ada tutorial. Dulu suruh bikin pakai apa-apa itu langsung larinya ke YouTube, tutorial memanfaatkan. Nah kan jelas tuh Bapak Ibu. Nah kalau saran saya memang betul Bu Suryani dan Pak Arif, nggak usah takut, kapan lagi kalau nggak sekarang. Apalagi tadi nyinggung umur ya Bu Suryani ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu kalau walaupun semakin berumur itu kita mungkin masih agak sulit mengingat, tapi kelebihannya adalah kita akan nambah pengalaman. Semakin yang berumur itu pasti banyak pengalaman. Kayak senior-senior kita itu kan walaupun mungkin mereka nggak terlalu lihat, tapi kan pengalaman mereka itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita bisa kombinasikan, kita yang canggih IT-nya dengan pengalaman beliau itu bisa kita kombinasikan. Dan seperti kata saran Bapak Wakasek, kalau kita tidak niat berbuat sama akan sulit. Jadi mari kita niatkan penggunaan ini untuk pembelajaran yang lebih baik. Tapi tentu saja ya, bisa juga ya Pak Wakasek ya, kita buat karaokean mungkin Bapak Ibu. Ya aman itu Bapak Ibu. Yang penting bisa disesuaikan. Yang jelas sama kita jaga supaya kita ini tidak cepat rusak. Tadi pesannya Bapak Wakasek Sapras, Bapak dan Pak Ahmad. Iya. Ya rusak kata Pak Arif, rusak nggak apa-apa, yang penting dipakai ya. Harapannya kita puas-puasin dulu makanya Pak Arif ya. Dan nanti ada tambah lagi ya katanya dari Pak Prabowo. Iya.
Nah, kalau ada 2 lagi, makanya harapannya nanti lab TIK itu dioptimalkan, Bapak kan? Jadi nanti ada di lab IPA, ada di lab TIK kan bisa langsung sekaligus 2 kelas yang pakai. 1 boleh simpan di sini buat kita belajar nanti. Ada lagi mungkin atau berarti yang memfasilitasi. Bapak dan Ibu, apakah masih ada tanggapan atau saran? Ada yang mau praktek? Iya, Bu Nurul mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya juga masuk pada contoh penggunaan IFP ini dalam pembelajaran IPA, mungkin masukan atau mungkin bisa dipertimbangkan oleh Ibu Meni. Jadi selain dari kita memanfaatkan dan kita tahu penggunaan IFP ini, mungkin saja nanti Ibu bisa diadain pelatihan, misal untuk guru-guru, apalagi terutama guru-guru muda, itu misal misal Ibu Nufus itu pembelajarannya matematika, jadi bukan hanya penggunaan IFP ini yang Ibu Nufus tahu, tetapi platform apa aja yang bisa digunakan oleh Ibu Nufus yang berkaitan dengan matematika itu, misal seperti ada kemarin Mada lihat yang digunakan oleh Ibu Meni, aplikasi yang kemarin yang Ibu buat lomba kemarin, Ibu. Ya, mungkin bisa dipelajari oleh guru-guru matematika lainnya. Begitupun dengan guru IPA, misal penggunaan PET dan lain sebagainya, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh guru IPA. Begitupun dengan materi-materi guru-guru mata pelajaran yang lainnya. Jadi bukan hanya pemanfaatan IFP-nya, tapi platform yang berkaitan dengan jurusannya kita gitu, materinya kita gitu, Bu ya. Biar nanti kita sama-sama belajarnya, biar kita nanti bukan hanya penggunaan ini loh yang kita tahu, tetapi kita tahu nanti, misal kita mau masuk kelas, oh kita siapkan dulu di rumah, kita pakai platform ini buat nanti kita ajarin ke anak-anak begitu. Kita manfaatin aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Google dan lain sebagainya. Mungkin di sini Mada jelasin karena Mada ngajar IPA di sini biologi juga ada, itu biologi nanti arahnya ke IPA sesuai dengan materi apa yang mau kita ajarin ke anak-anak. Nah, yang seperti yang Mada jelasin tadi, di sini ada fisika, meskipun ini fisika, tetapi di dalamnya itu ada beberapa materi, materi itu juga bukan fisika semua, tetapi ada IPA-nya, misal kayak transformasi energi dan lain sebagainya. SMP juga masih belajar transformasi energi, terus ini yang matematika, ada matematika. Di matematika juga ini dia bukan hanya matematika untuk jenjang yang ke atas, tetapi SD, SMP, SMA itu ada di sini, Begitupun kimia, biologi dan lain sebagainya, Mada coba kemarin, Mada udah coba IPA. Mada sebelumnya belum pernah coba yang lainnya, Mungkin kita sama-sama, buka yang matematika. Karena kemarin udah kita sama-sama coba yang fisika, yang IPA. Nggak apa-apa, buka yang matematika. Nah, ini karena di setting bahasa Inggris, biasanya di HP ataupun di laptop lainnya itu yang memang sudah di setting pakai bahasa Indonesia, dia min 2 Ibu. Ya, artinya guru nggak kasih soal, Iya. nggak kasih siswanya. Iya. Nah, misalnya saya mau min 3, nah, biasanya dia mau ambil berapa? Iya, 4. Terus kelihatan hasilnya adalah berarti kayak kalkulator. Iya.
ruang murid. Nah, ini kan searching ruang murid Bapak Ibu, nanti klik ini aja. Nah, ini kan sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh kementerian. Jadi udah lengkap ini Bapak Ibu nih ruang muridnya. Jadi kalau mau pelajari tinggal klik, nanti bisa Bapak Ibu pelajari kan. Nah, sekarang ini layanan yang tersedia nih Bapak Ibu, banyak. Tuh Bapak Ibu, mulai dari sumber belajar, buku bacaan digital, ini ada 7 kebiasaan, sampai ada lagu anak Bapak Ibu. Berarti bisa nih kalau yang punya bocil-bocil di rumah, dibuka aja. Ya. Terus ada latihan soal, rapor digital, macam-macam. Nanti Bapak Ibu ini aja ya, surfing berselancar sendiri, sumber buku. Nah, yang coba kita lihat sumber belajar. Ini nanti ada banyak lagi, nanti kita lihat. Nah, sumber belajar tuh Bapak Ibu, semua mapel ada. Terus ini macam-macam Bapak Ibu, ada pembelajaran interaktif, ada lab mayanya. Berarti tadi kayak PET kayak gitu kan, lab maya. Terus ada di edukasi. Tadi kan ada request bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia. Nah, ini tinggal dipilih mau yang mana. Kalau kita ini aja dulu, interaktifnya. Nah, mulai. Nah, terus menu ini bisa petunjuknya apa dulu, terserah nih Bapak Ibu. Tinggal ini TP-nya ya, penting ya Bapak Ibu, biar anak-anak tahu nanti mereka suruh ngapain. Nah, ini mulai misalnya. Nah, gamenya kayak gini. Jadi gamenya game pelajaran. Ini masih materinya Bapak Ibu ya. Berikutnya kita campur dan hancurkan. Gini, berarti kayak menjodohkan ya. Kita asal aja ya. Nanti bisa ceknya. Nah, ternyata betul cuma 1. Iya. Nanti mungkin kan mau yang coba lagi siswanya. Itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Ada yang mau coba sebelum selesai? Yuk, sekali ya terakhir. Siapa mau coba? Ini kan bahasa Indonesia udah, mapel lain. Rapat pembagian semester juga akan kita uploadkan sekilas. Jadi untuk menekankan bahwa proyek saya ini bukan hanya untuk Bapak Ibu yang ada sekarang, tapi untuk seluruh guru SMP 1 sampai. Kenapa hanya segelintir aja, hanya sebagian kecil yang ada sekarang? Karena ini merupakan forum group discussion. Jadi istilahnya saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk melengkapi rancangan proyek saya. Tadi sudah ada tambahan dari Pak Arif, Bu Suryani, Pak Ahmad, gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang ketiga, saya butuh kerjasama Bapak Ibu supaya proyek ini bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti akan kita umumkan juga kepada ya bagaimana jadwalnya, bagaimana teknis, bagaimana cara untuk Bapak Ibu menggunakan ini. Nah, untuk biar Bapak Ibu nanti nggak langsung pakai YP, untuk tambahan saya, Bapak Ibu bisa di laptop googling ruang muridnya, bisa milih-milih, nanti kan enak. Kalaupun KIPS belum ada di ruang murid, berarti bisa cari sumber digital yang lain. Nah, karena tadi udah ada PET, sudah ada ruang murid rumah pendidikan, dan masih banyak yang lain Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak, terutama atas dukungan Bapak Ibu Wakasek dan Bapak Ibu guru terhadap program yang akan saya lakukan bersama dengan Bapak Ibu. Harapannya setelah FGD ini pun selesai, saya masih mengharapkan saran dan masukan Bapak Ibu. Jadi biar kita sama-sama menyiapkan program ini untuk kemajuan sekolah kita tercinta, gitu Bapak Ibu ya, sepakat ya? Ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih.